Hi, good morning. Greetings. Everything is possible with English. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatika dan di sini adalah channel baru aku. Ini juga pertama kalinya aku buat video buat channel ini. Jadi mohon dimaafkan jika bisa dibilang agak gugup ya. Oke, tanpa basa-basi, di sini apa sih yang mau aku bahas di video ini? Oke, karena aku buat channel ini untuk ngasih tahu ke kalian yang masih SMA atau para yang bingung mau besok pilih jurusan apa ya. Nah, salah satunya adalah pendidikan bahasa Inggris. Dan di kesempatan ini adalah aku sendiri mau kasih tahu apa sih mata kuliah yang diajarkan di pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan bahas apa aja mata kuliah wajib yang ada di semester 1. Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin juga kalau ini tuh berdasarkan kurikulum yang ada di kampusku ya. Mungkin di kampus lain itu namanya beda, nama mata kuliahnya, tapi memang intinya pasti sama, esensinya sama. Jadi oke, tanpa basa-basi, ayo kita lanjut ke pembahasannya. Oke, yang pertama akan kita bahas itu adalah mata kuliah di semester 1 yang ada di pendidikan bahasa Inggris. Kalian pasti banget bingung, kalian nanti diajarin jadi guru atau ini gitu. Oke, itu benar, tapi untuk kegiatan cara mengajar siswanya itu nanti di semester lainnya. Kalau di semester awal, semester 1 sama 2 itu biasanya fokus untuk mengembangkan skill mahasiswanya. Oke, yang pertama adalah listening and speaking for daily conversation. Nah, ini LSDC. Nah, ini salah satu mata kuliah yang paling aku suka. Karena di sini apa? Bisa dijelaskan dari namanya aja, listening and speaking for daily conversation. Jadi nanti di sini ngapain aja sih? Jadi di sini dosen akan mengajarkan para mahasiswa cara ngomong sama dengerin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memperkenalkan diri ke teman-teman atau teman sebaya, atau ketika kita melakukan conversation atau percakapan, misalnya tentang membahas gimana harimu, tentang membahas jajan yuk, atau ya pokoknya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ini sebenarnya tugasnya adalah ya, kalau bisa dibilang banyak sih, yang enggak juga, tapi dikit juga enggak. Tapi aku akan kasih tahu salah satu tugasnya. Oke, ini tiap dosen beda dan tiap universitas beda. Tapi salah satu tugas di listening and speaking for daily conversation itu adalah buat role play tentang kehidupan sehari-hari. Nanti kalian harus buat kelompok. Biasanya kelompoknya itu bisa bebas atau bisa dipilihin sama dosennya. Oke, sampai sini paham? Udah ada bayangannya gimana? Oke, lanjut yang berikutnya. Mata kuliah kedua yang akan aku bahas di sini adalah hampir sama kayak yang pertama tadi, yaitu listening and speaking for formal setting. Nah, apa sih bedanya daily conversation sama formal setting? Oke, yang pertama tadi itu daily conversation, jadi kesannya itu informal ya. Sedangkan listening and speaking for formal setting itu pasti dari namanya ada formal. Contohnya kayak hampir mirip-mirip lah sama public speaking. Nah, di sini tuh kita juga akan diajarin cara bicara sama listening ketika kita ada di formal situation. Misalnya ketika kamu ngomong sama seseorang yang lebih tua atau ke atasanmu, atau ketika kita menjadi pembicara di suatu event yang bisa dibilang semi formal ke formal. Contohnya ketika kalian menjadi MC. Seperti itu. Nah, salah satu tugas yang diberikan di mata kuliah ini adalah waktu itu aku sendiri disuruh sama dosennya, kami itu membuat kelompok 2 orang, dan itu nanti kita membuat sebuah skrip MC gitu, lalu kita nanti akan mempresentasikannya di depan. Jadi kita nge-MC gitu bareng satu rekan kita, jadi kelompok 2 orang. Dan selanjutnya itu adalah membuat sebuah surat. Jadi kita tuh nanti diminta sama dosen membuat sebuah surat, 3 surat. Terus nanti itu kita kayak membuat mini role play yang berdasarkan surat tersebut. Misalnya surat yang kita buat itu tentang undangan ke wedding ya, undangan pernikahan. Jadi kita harus membuat sebuah role play yang sesuai dengan undangan pernikahan tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.
mata kuliah yang ketiga. Karena tadi kita udah fokus ke listening and speaking, kita akan fokus ke mata kuliah selanjutnya, yaitu basic reading and writing. Nah, basic reading and writing itu kelasnya ngapain aja? Jadi di sini tuh kita nanti akan diberi teks ya, entah itu sebuah cerita atau apa, teksnya bebas. Tapi biasanya tuh teksnya tuh bukan yang bersifat akademis kayak jurnal, lu enggak. Jadi di sini misalnya waktu aku dulu itu buat kelompok, buat diskusi kan ya, dikasih teks sama beliau dosennya. Terus kita itu suruh nge-summary, ngebuat ringkasan dari apa yang kita baca itu, terus langsung diceritakan kembali ke retelling story ke temen di kelompok lain seperti itu. Nah, salah satu tugas akhir di mata kuliah ini itu adalah kita tuh buat kelompok ya. Kita buat kelompok, terus kita itu buat sebuah cerpen. Jadi cerpennya ini bener-bener yang apa ya? Cerpen kelompok. Ya, tadi itu kalau untuk tugas kelompoknya ada buat cerpen atau semacam cerpen, tapi itu bukan buat dari awal. Jadi kayak udah disediain sebagian fragmen dari sebuah cerita. Jadi kita dengan kelompok kita nanti diminta oleh dosen untuk melanjutkan kembali ceritanya. Jadi misalnya cerita itu bagannya udah seperti ini, ceritanya tentang sekian dan sekian, kita tinggal ngelanjutin aja dari bagian tengah sampai akhir. Nah, itu tuh tugas kelompoknya. Lalu apa sih tugas yang individu? Ada lagi, tugas individu tuh kita buat sebuah teks cerpen pendek berbahasa Inggris, dan itu tugas individu. Tapi itu nggak perlu takut ya, nanti itu kita tuh udah langsung legowo nulisnya, karena mau nggak mau kan ide itu ada. Bahkan kalau kalian ingin membuat cerita kehidupan sehari-hari itu juga nggak apa-apa, yang penting itu masih bisa disebut sebuah cerita pendek yang berbahasa Inggris. Oke, sampai sini kita lanjut ke mata kuliah berikutnya. Mata kuliah yang selanjutnya adalah academic reading and writing. Nah, kalau yang tadi itu yang biasa-biasa aja, maksudnya bisa dibilang informal atau non-akademis. Yang sekarang ini adalah mata kuliah yang memfokuskan ke akademisnya, yaitu academic reading and writing. Nah, di sini itu sama dosen kita akan diajarin tentang essay. Essay itu tipenya ada apa aja. Terus nanti itu setiap tipe essay kita harus membuatnya. Tapi itu tenang aja, karena itu nanti berkelompok buatnya itu, buat esainya. Misalnya essay tipe 1 itu yang seperti apa, essay tipe 2 itu yang seperti apa, essay tipe 3 itu seperti apa. Itu buat kelompok dan itu lebih ke arah buat latihannya, jadi nggak dinilai sama sekali. Nah, kalau yang dinilai itu apa? Kalau di tempatku kemarin, waktu aku itu dosen meminta kita buat sebuah kelompok 2 orang. Jadi waktu itu kita bisa pilih bebas sih. Kita disuruh membuat sebuah argumentative essay sebagai tugas akhir, yaitu bersama kelompok. Di situ nanti ada masa-masa kayak konsultasi, revisi juga. Tapi nggak perlu takut sih, itu kan nanti kan tugas kelompok, kita bisa bagi-bagi tugas. Misalnya kita nggak paham, nanti bisa kok tanya dosennya pas di kelas, karena kita tuh nggak langsung disuruh buat itu, kita bener-bener diajarin dari awal tentang essay, buatnya seperti ini. Pertama nanti kita buat essay yang sederhana, mulai ke essay yang sedikit lebih oke, naik tingkat, dan ke argumentative essay. Dan aku mau kasih tahu kalau penugasan essay itu jauh lebih mudah daripada menulis skripsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena nggak ada, kita lanjut ke mata kuliah berikutnya. Nah, ini nih mata kuliah wajib yang akan kalian temui saat kalian masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Apa itu? Kapita Selecta on Grammar. Grammar? Aduh, kalian nggak perlu takut nih. Emang kita diajarin grammar sih, tapi grammar sendiri mata kuliahnya tuh susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang itu ketika kalian rajin dan berinisiatif untuk bertanya sama dosen, nggak perlu malu. Kalau nggak ngerti tanya, itu nanti akan terasa mudah. Dan di sini tuh grammar yang diajarin apa aja sih? Banyak ya, mulai dari struktur teksnya, terus ada kayak noun, adjective, cara penggunaannya seperti apa. Nanti juga ada latihan-latihan. Biasanya kalau di tempatku
tugas-tugas latihannya tuh nanti dikasih di e-learning, jadi kita ngerjainnya dikumpulin di e-learning. Ketika kita di kelas kita nanti dijelasin kok, tenang, kita dijelasin, terus nanti ada kayak diskusi juga sama teman-teman, dan itu bukanlah sesuatu mata kuliah yang perlu kalian takuti, karena ya grammar itu emang susah-susah gampang sih, karena kalau misalnya kita nggak bisa, nggak cuman sendirian, ada teman-teman lainnya juga. Jadi dibawa enjoy aja, asalkan kalian nilainya tuh setidaknya masih aman lah ya. B itu udah aman, A itu bagus banget, yang penting jangan sampai nilainya C, gitu aja, tenang. Oke, mata kuliah wajib pendidikan bahasa Inggris semester 1 yang terakhir adalah ini yang paling aku sukai, yaitu Elementary School Observation atau dalam kurung magang. Jadi magang, oke, jadi di sini tuh adalah mata kuliah di mana kampus tempatku sekolah ini memang memiliki mitra sekolah yang bekerja sama. Jadi nanti waktu semester minggu-minggu awal kuliah itu kita nanti akan diluncurkan untuk mengikuti magang. Nah di sini tuh apa aja? Ya seperti namanya, observasi. Jadi di sekolah itu kita nanti buat observasi aja, observasi tentang kegiatan di sekolah itu seperti apa, cara mengajar guru itu seperti apa, kondisi kelas, kondisi lingkungan, kondisi perpustakaan seperti apa. Ntar kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian nanti kan ada guru pamong atau guru pendamping yang mendampingi kalian selama kalian magang. Nah di situ itu tugasnya ngapain aja, kita nanti catat itu observasinya, apa yang kita lihat. Misalnya siswanya itu ngerjain diem kalau seperti ini, dan gurunya kebanyakan memakai metode mengajar yang seperti ini, seperti itu. Lalu tugas akhirnya adalah kita membuat sebuah laporan magang yang akan diserahkan ke guru dosen kita. Oke, note ya. Di sini karena ini termasuk magang ke sekolah asli, dengan melihat ke sekolah asli ini bisa kalian cantumin ke CV. Jadi kalau misalnya kalian mau mendaftar suatu volunteer atau magang yang di luar sana, kalian bisa cantumin CV kalian magang di sekolah kalau kalian mau mendaftar ke sebuah instansi yang berhubungan dengan pendidikan atau berhubungan dengan tenaga mengajar. Jadi worth it banget kan, keren loh di kampusku. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan mata kuliah yang ada di semester 1. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang seputar pendidikan bahasa Inggris atau sesuatu yang belum kalian jelas dari isi video ini, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab. Kalau misalnya nggak di kolom komentar, aku jawab di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Greetings. Everything is possible with English. Bye.